Hukum tayamum itu ada 4. Hukum tayamum ada 4. Yang pertama adalah wajib. Ya. Hukum tayamum ada 4. Yang pertama adalah wajib. Maka tayamum itu wajib. Kenapa bisa dikatakan wajib? Berarti wajib di sini apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Kapan? Idza khafal halak min isti'malil ma'. Apabila ada kekhawatiran atau beresiko ketika menggunakan air. Maka di sini tayamum hukumnya wajib, bukan mubah, bukan sunnah. Kenapa? Karena ketika dia menggunakan air itu beresiko terhadap dirinya, maka dia haram menggunakannya. Ya. Kenapa? Karena air dapat menjadikan dirinya itu sakit. Kalau keadaan seperti ini, maka dia menggunakan air itu hukumnya haram. Kenapa? Karena secara tidak langsung ketika menggunakan air, berarti dia dengan sengaja menyakiti anggota tubuhnya, dan ini haram. Menyakiti anggota tubuh dengan sengaja itu haram hukumnya. Contoh, seperti kita ambil pentung, kita pukul-pukul kaki kita, itu haram hukumnya. Atau maaf, kita ada penyakit tertentu hingga akhirnya mengambil barang tajam, senjata tajam, kemudian kita mengiris-ngiris, itu dosa hukumnya, haram. Tak boleh itu. Haram menyakiti diri sendiri, apalagi kita menyakiti orang lain. Oleh Allah kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari kebinasaan apapun itu, baik resikonya besar maupun resikonya kecil, apalagi sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Jelas? Artinya ketika dalam kondisi kita menggunakan air berisiko untuk diri kita, maka hukumnya haram menggunakan air. Dan ketika dia ingin beribadah, apa yang diwajibkan? Tayamum. Sekalipun dia tidak terbiasa dengan tayamum atau tidak pernah menggunakan debu untuk bertayamum, tetap dia diwajibkan bertayamum. Kenapa? Karena dengan tayamum itu tidak beresiko daripada dia menggunakan air yang beresiko. Contoh, ada orang sakit kulit. Maaf, seperti cacar. Cacar itu tidak boleh kena air kan? Ya, tidak boleh kena air. Ya. Berarti kalau dia tetap menggunakan air, cacarnya tambah banyak dan itu bisa merusak kulit. Betul tak? Nah, dalam keadaan seperti ini, maka dia harus bertayamum. Tayamumnya pakai apa, Pak Ustaz? Ya pakai tanah yang ada debu. Kalau pakai bedak bisa? Ya tidak bisa. Ya, jangan pakai bedak. Kenapa pakai bedak? Diniatkan sebagai obat, tidak bisa. Ya, karena tidak mencukupi syarat sebagai alat untuk tayamum. Ya, maka dia harus bertayamum. Kalau dia tetap memaksakan dirinya untuk menggunakan air dan itu beresiko dan dia tahu kalau air itu beresiko, maka jatuh hukumnya haram, dosa dia. Niat hati mau dapat pahala justru mendapatkan dosa. Jelas? Itu hukum yang pertama, tayamum wajib. Wa idza faqadal ma' hissan, dan apabila tidak ada air sama sekali, maka jatuh hukumnya wajib. Air tidak ada sama sekali. Adapun air yang tersisa untuk digunakan keperluan lain, seperti minum, seperti mencuci, tidak ada lagi persediaan air untuk kita mengambil air wudu, maka kita diwajibkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena persediaan air yang ada ini menyangkut dengan nyawa seseorang. Jelas? Yang kedua, tayamum hukumnya adalah mubah. Mubah itu artinya dikerjakan ataupun tidak, maka dia tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Idza kana qadiran 'alal wudu,
wa ala isti'malil ma' wa syira'ihi walakin wajadahu yuba'u bi akthara min thamanil mithil. Wa kadzalika idza kana al-ma' mafqudan awwal al-waqti wa 'alima aw ghalaba 'ala dhannihi wujuduhu fi akhir al-waqti. Hukum tayammum mubah bagi siapa? Yaitu keadaannya apabila kita ini mampu berwudu dengan air, akan tetapi airnya ini harus beli. Ya, cara mendapatkan air harus dengan cara membeli. Ini hukumnya mubah. Tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya ada. Walakin wajadahu yuba bi akthar min thamanil mithil. Yaitu apabila air ini didapati harganya sebagaimana harga umumnya air. Contoh, air galon umumnya harganya berapa? 5.000. Kalau di rumah tidak ada air, sementara ada air dijual per galon 5.000, maka tayammumnya kita itu mubah. Kenapa? Karena kita tidak memungkinkan mengambil air wudu dengan air, dikarenakan harus membeli air terlebih dahulu. Maka tayammum hukumnya mubah. Kalau persediaan air tidak ada di rumah. Adapun persediaan air harus dengan cara membeli, dan lebih baik kita beli untuk menambah persediaan air minum. Jelas? Hukumnya mubah. Wa kadzalik idza kana al-ma' mafqudan awwal al-waqti. Dan begitu juga apabila masuk awal waktu solat, pada saat itu air tidak ada. Allahu Akbar, adzan zuhur. Kita mau wuduk ke masjid, air tidak ada. Ya. Pulang ke rumah, air tidak ada. Tanya ke tetangga, ternyata satu jalan sawo ni air tidak ada. Lalu bagaimana? Ya, maka hukumnya mubah untuk kita bertayammum karena di sekitar kita air sudah tidak ada. Kita dengar adanya air tapi tidak memungkinkan untuk kita dapati. Kenapa? Khawatir akan habis waktu solat. Di mana air ada? Di wajok. Nah, mau ngambil di wajok. Ya, sampai wajok udah solat maghrib dah. Banyak singgah. Ya kan? Nah, semacam ini tayammumnya mubah. Ya. Hukumnya mubah, boleh tayammum langsung salat. Ya. Yang ketiga, hukum tayammum adalah makruh. Kapan jatuh hukumnya tayammum itu makruh? Yaitu i'adatut tayammum, mengulang tayammum. Maksudnya udah tayammum, ya. Ketika masuk waktu solat zuhur, dia tayammum. Ya, ketika dia tayammum, dia solat sunnah 2 rakaat. Habis solat sunnah, dia tayammum lagi. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena satu tayammum tidak bisa dipakai untuk 2 kali ibadah. Jelas? Misalkan tayammum pakai solat maghrib, ditahan tayammumnya sampai waktu isya. Tidak bisa. Masuk isya, tayammum lagi. Jelas? Nah, tayammum untuk melaksanakan 2 ibadah. Ya. Maka ini hukumnya makruh. Lebih baik ditinggalkan. Kemudian hukum yang keempat adalah haram ma'as sihah. Hukumnya haram, dapat dosa dia. Tapi tayammumnya sah. Ya. Kapan? At-tayammum biturabin maghsubin. Yaitu tayammum dengan tanah atau debu punya orang lain tanpa seizin yang siapa pemiliknya. Nah, misalkan dia tayammum depan rumah Pak RT, ya kan? Pak RT-nya tidak bilang-bilang, langsung tayammum depan rumah Pak RT, tidak izin. Tayammumnya sah, ya. Dia gosok mukanya, dia ratakan tangannya dengan debu, sah tayammumnya. Tapi hukumnya haram, dapat dosa. Kenapa? Karena memakai tanah atau debu punya orang lain. Ya, maka jangan sembarangan tayammum. Ya, tiba-tiba di teras depan rumah orang tayammum. Dilihat rumah orang tuh tanah ada debunya, tayammum. Tanya orang, ada apa? Numpang tayammum.
baru ngomong numpang tayamum. Ya, hukumnya haram, tapi sah. Ya, apa gunanya? Sah juga dapat dosa. Kemudian yang terakhir adalah wa ma'a adamis sihah. Tayamum haram hukumnya, ya, dapat dosa dan tayamumnya tidak sah, yaitu tidak ada alasan sama sekali diperbolehkan tayamum dan air ada kemudian dia sengaja tayamum. Karena dia tidak bisa kena air, malas. Ya. Malas kena air, anti air, ada orang anti air, tidak suka mandi. Ya. Apalagi wudu, ya kan? Akhirnya dia tayamum, sakit, tidak, air banyak, ya, tidak ada punya penyakit. Dia tayamum tidak sah dan hukumnya haram. Jelas?